Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anursiam, NIM 220401, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, saya akan memenuhi tugas dari Ibu dosen Ibu Novitayanti, MPD, tentang azas dan prinsip bimbingan konseling Islam. Azas bimbingan konseling Islam. Azas ini merupakan landasan fundamental yang memandu seluruh proses bimbingan dan konseling. Beberapa azas utama yang meliputi tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat dan sumber segala sesuatu. Semua tindakan dan keputusan dalam bimbingan dan konseling harus berlandasan pada keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konselor dan konseling sama-sama menyadari ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Risalah ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan. Interpretasi dan aplikasi ajaran ini menjadi kunci dalam proses konseling. Menjadi keadilan dan keseimbangan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Tidak, konselor harus bersikap objektif, tidak memihak dan memperlakukan semua kalian dengan adil. Rahasia, menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh kalian. Kepercayaan merupakan elemen penting dalam hubungan konseli, kecuali ada indikasi bahaya yang mengancam diri sendiri atau orang lain ke arah harus yang dia jaga. Kemanusiaan, menghargai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Konselor harus memperlakukan kalian dengan penuh empati, kasih sayang dan hormat. Kebebasan, memberikan kebebasan kepada kalian untuk menetapkan pilihan dan keputusan sendiri. Konselor berpedoman sebagai fasilitator, bukan sebagai pengambilan keputusan. Prinsip bimbingan konseling Islam. Prinsip-prinsip ini merupakan pedoman praktis dan menerapkan bimbingan dan konseling. Prinsip holistik, melihat individu secara utuh, meliputi aspek spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan fisik. Masalah tidak dilihat secara terisolasi, melainkan dalam konteks kehidupan individu secara keseluruhan. Prinsip keseluruhan, melihat masalah dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya fokus pada gejala permukaan. Konselor berusaha memahami agar permasalahan dan konteks sosial budaya kalian. Prinsip keserasian, mencari keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan individu. Konselor membantu kalian untuk mencapai keseimbangan antara duniawi dan antara hak dan kewajiban. Prinsip proaktif, tidak hanya reaktif terhadap masalah yang sudah terjadi, tetapi juga proaktif dalam mencegah masalah dan mengembangkan potensi individu. Mencegah dan pengembangan diri menjadi fokus penting. Prinsip kolaboratif, kerjasama antara konselor dan konseling dalam proses penyelesaian masalah. Konselor dan konseling bekerja sama sebagai mitra yang setara. Prinsip berorientasi pada solusi,
berfokus pada solusi dan perubahan positif, bukan hanya pada masalah dan kekurangan. Konselor membantu kalian untuk menemukan kekuatan dan sumber daya internal untuk mengatasi masalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.